Mungkin untuk Bapak Ibu langsung aja kita buka sesi tanya jawabnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk klik tombol raise hand-nya atau bisa juga via kolom chat. Di sini sudah ada Pak Usman dari Pulang Pisau Kalteng. Ya, silahkan Pak Usman untuk menyalakan mikrofonnya. Ya. Ya, halo Ya, Pak ya. Usman. Halo. Iya. Silahkan Pak untuk pertanyaannya. Ciri-ciri apa itu pupuk ekofarming yang palsu itu seperti apa? Warnanya kalau sudah diencerkan itu dalam 1 liter air. Itu saja Pak. Ya, itu aja. Oke. Tadi kan di awal slide itu ya sama Ibu Suci dijelaskan ciri-ciri fisik ya Pak ya. Ciri-ciri fisik yang terlihat, artinya mulai dari hologram, di situ juga ada warna kemasan yang agak sedikit kalau yang palsu agak menghitam, kalau ini agak hijau ya, nggak perlu saya jelaskan lagi lah seperti itunya. Ya, pertanyaan Bapak menarik nih ya, berkaitan dengan isi ini Pak. Isi daripada ekofarming original ini ya, yang pasti aromanya itu aroma fermentasi Pak. Kenapa ini beraroma jamu? Karena kita juga mengandung empon-empon ya. Empon-empon ini merupakan herbal yang memang rempah-rempah yang diracik oleh perusahaan menjadi satu kemasan ya di dalam pemadatan daripada pupuk ekofarming itu sendiri. Seperti itu Pak. Kalau dari sisi aroma, masalah warna ya, ada yang warnanya agak kecoklatan, ada yang memang agak kehitam-hitaman. Itu biasanya bersumber dari bahan bakunya Pak. Jadi yang penting aromanya yang utama. Aromanya itu seger seperti jamu, itu udah berarti asli Pak. Kalau yang aromanya lain-lain ya, misalnya aromanya tidak segar, aromanya berbeda seperti bukan jamu, ya berarti itu bukan asli. Terus kalau untuk apa ya? Kalau sekarang kan posisinya sudah ada ininya Pak, sudah ada apa sih, masa expire juga ya. Ya kalau dulu mungkin belum ada. Nah sebaiknya Bapak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang berkaitan aroma tadi Pak ya, karena aroma itu seiring waktu itu bisa mulai menurun ya aromanya. Nah sebaiknya ketika membeli ya, sebaiknya harus diperhatikan juga ininya, batas kadaluarsa Pak. Nah, batas kadaluarsa itu, nah ini yang warna merah ya, warna merah. Nah ini kalau misalnya di situ bulannya April Pak ya, misalnya ini saya contoh yang punya saya ini April, berarti ini diproduksi pada bulan April tahun 2022 dan berakhir 2 April 2024. Jadi masa expirednya 2 tahun. Nah ini juga berpengaruh pada aroma. Kalau terlalu ramah, misalnya ini pupuk itu terlalu banyak mengendap ya, mungkin di stokis atau mungkin masih di mitra tersimpan. Nah memang untuk saat ini ekofarming ini sudah divakum. Artinya untuk kontaminasi daripada bakteri negatif itu sangat minimal sekali lah, sangat tidak mungkin lah. Nah biasanya yang merubah aroma ya, ini yang perlu diwaspadai Pak. Kalau kita sudah melarutkan biasanya ya, nah aroma awalnya benar, artinya aromanya aroma jamu Pak ya, cuman terkadang suka dilubangi. Nah ini nimbul masalah baru. Nah sekecil apapun lubangnya, bakteri kan kecil juga. Nah itu bisa aja bakteri luar masuk Pak. Makanya saya tadi di slide terakhir itu sebaiknya tertutup rapat. Ya, memang ada efek ya ketika kita fermentasi itu ada efek gas. Nah untuk bisa membuang gasnya bisa dengan dikendorkan tutupnya aja, nggak perlu dibuka total. Nah jadi aroma yang menyebabkan bahwa tidak layak digunakan apabila ekofarming itu berubah aroma Pak. Kalau berubah warna nggak masalah sebetulnya, karena warna itu berkaitan dengan bahan Pak. Saya kira itu Pak jawabannya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, mungkin dari Pak Usman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin Pak? Sudah cukup jelas. Sudah cukup Pak, sudah cukup iya. Terima kasih Pak Usman.
Pak Agun nih, Pak Agun. Ya, selanjutnya ada Pak Agun. Ya, silakan Pak Agun untuk awan menyalakan mikrofonnya. Tapi bengi tok iki awan terus jadwalnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Sukses ya, Pak ya. Pak Haji, ini ada beberapa pertanyaan terkait produk eco farming, Pak Haji. Ya, siap. Nah, ini diantaranya apakah bisa di umur 30 HST untuk tanaman padi ya? Kita kasih pupuk urea gitu Pak Haji. Sambil ngobrol ya Pak ya. Jadi satu-satu, jadi biar kebanyakan. Jawaban saya berkaitan dengan penggunaan kimia harus melihat dulu kondisi tanaman Pak. Kalau tanamannya sudah hijau, artinya sudah menurut pandangan umum ya Pak ya, nilai hijau kan ada pembanding biasanya. Jadi biasanya ada ciri-ciri fisik Pak. Kalau misal dibandingkan kimia jelas kita nggak sehijau kimia biasanya. Tapi hijau itu kan bukan berarti sehat juga. Bisa aja itu tanaman itu kalau kebanyakan urea juga jadi rapuh Pak. Tanamannya mudah mudah terserang hama juga. Lembek lah batangnya ataupun daunnya juga. Nah, artinya kembali lagi pertanyaan Bapak berkaitan dengan apakah nanti setelah 30 harian itu perlu kimia. Jawaban saya, kalau sudah pertumbuhannya normal, sudah bagus, tanpa ditambahkan kimia, tidak masalah. Kimia hanya sifatnya kayak Bapak perlu ngopi gitu kan. Tapi tidak harus ngopi terus kan. Seperti itu Pak maksudnya ya. Tapi kan namanya makan harus ya kan. Kalau ngopi nggak wajib. Tapi beda posisinya kalau udah ngopi jadi wajib gitu Pak ya. Makanya ada petani yang mau tanamannya bagus, tidak bagus, urea tetap dipakai Pak. Padahal kita harus bijak dalam memupuknya. Kalau tanaman sudah bagus, tidak perlu ditambahkan yang lain, cukup eco farming, tidak masalah. Dan saya pribadi Pak, saya juga punya lahan, saya sampai saat ini udah hampir 4 tahunan tidak menggunakan pupuk kimia Pak. Alhamdulillah dengan eco farming luar biasa hasilnya. Saya kira itu jawaban pertama. Mungkin ada lagi Pak. Ada Pak. Untuk padi kan kita kan baru demplot ya di Rangkas Bitung itu. Ya. Yang saya khawatirkan tuh untuk di umur 87 HST itu apakah perlu penyemprotan buah padinya itu gitu Pak Haji? Oke. Jadi gini Pak, dalam siklus hidup tanaman padi ya, pada fase vegetatif, boleh dikatakan fase awal ya, mulai dari semai termasuk sampai tumbuh anakan terus batang, daun dan seterusnya, kira-kira kalau umur padi itu dihitungnya tuh separuh dari umurnya itu vegetatif Pak. Misalnya umur padi itu 120 hari, ya 60 hari pertama hitungannya dari semai itu masuk masa vegetatif Pak. Itu yang dibutuhkan yang utama itu fosfat dan nitrogen ya, artinya bentuknya unsur hara, nitrogen dan fosfat. Kalau bahasa di senyawa ada nitrat ataupun P2O5 ya, itu di awal. Tapi di tengah-tengah pada masa primordia ya, ketika mulai bunting kecil, nah itu urea tidak terlalu banyak dibutuhkan. Justru yang dibutuhkan tuh secara merata ya, mulai N-nya juga ada, tapi tidak terlalu banyak maksud saya. P-nya juga ada, K-nya juga ada. Nah, nanti setelah masa lewat dari masa bunting kecil atau primordia, nanti kan malai kan keluar semua tuh Pak. Nah, pengisian. Nah, dari saat pengisian ini perlu ada unsur fosfat juga, P2O5 atau K2O. Nah, K2O ini sumber dari kalium. Nah, untuk menambahkan, ini bahasanya Pak Agun ya, menambahkan supaya bobotnya itu luar biasa ya. Makanya eco farming bisa dimix dengan larutan-larutan yang mengandung unsur kalium. Ya, contoh misalnya kulit pisang. Ya, kalau pisangnya dimakan aja Pak Agun, kulitnya aja ini. Ya, nanti bisa di blender, bisa ditambahkan. Atau mungkin air kelapa. Air kelapa juga mengandung kalium. Ya, jadi nanti diaplikasikannya akan lebih baik difermentasi Pak. 1 bulan kalau perlu. Nanti setelah itu disemprotkan di fase pengisian, yaitu usia 70 dan 80. Ngitungnya dari semai Pak, bukan dari tanam ya. Nah, disitulah nanti insya Allah pengisian akan sampai
pangkal, akan lebih mantap dan rendemennya juga akan lebih tinggi. Saya pernah waktu itu satu karung ukuran normalnya 60 kilo bisa sampai 70 kilo Pak. Karena bobot daripada rendemennya juga bagus. Itu pengalaman kami. Makanya kalau mau ditambahkan untuk lebih optimal lagi silakan di umur 70 dan 80 hari. Aplikasinya tadi di umur 70-80 hari untuk fermentasinya itu menggunakan pengencer apa tadi Pak Haji? Itu nanti bisa ditambahkan maksudnya Pak ya karena ada juga mitra yang di Majalengka itu dengan buah-buahan yang busuk tuh Pak, buah-buahan pepaya yang gak kemakan itu bisa ditambahkan sebagai bahan organik ya. Kalau kita hitung bahan organik tanah kan terlalu luas ya, minimal bahan organik yang sifatnya juga bisa untuk memaksimalkan larutan eco farming nantinya gitu. Karena bakteri akan lebih memproses bahan itu menjadi tambahan nutrisi, Pak. Makanya sumbernya harus dari bahan yang mengandung kalium yang tinggi, juga fosfat. Gitu, Pak. Ya, tadi bisa kulit pisang. Pisangnya bebas, Pak. Pisang apa aja lah. Ya kan, kulitnya aja. Ada juga yang ada pakai kulit nanas juga boleh, ya kan? Nah, terus juga ada ya dari air kelapa juga bisa. Air kelapa juga mengandung kaliumnya tinggi, Pak. Ya, itu mungkin saran dari kami. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mengoptimalkan ya. Jadi intinya gini, Pak. Eco farming itu sudah bagus, tapi kalau di mix dengan bahan alami atau bahan organik lagi, itu nambah jos, Pak. Tapi kemarin Pak Haji itu yang khusus eco farming di lahan padi itu ada kendala di padinya yang satu rumpun, satu apa namanya ini? Batang. Satu batang gitu ya. Nah, itu merah gitu Pak Haji. Bagian apa yang merahnya, Pak? Bagian batangnya atau bagian daunnya? Daun sama batang, Pak. Itu ada hama nggak di sana? Hama mungkin kemungkinan ada Pak Haji. Nah, sebaiknya untuk mengantisipasi ya Pak ya, kita kan kadang-kadang hama itu datang nggak pernah diundang, pulang nggak pernah pamit Pak ya. Nah, sebaiknya itu bisa kita mix-nya dengan agen hayati Pak, atau dengan pestisida nabati. Ya pestisida nabati itu banyak Pak ragamnya, bisa dari kulit bawang merah, bawang putih, terus juga bisa ditambahkan juga di situ ada daun sirsak. Nangka Belanda ya istilahnya kan. Ada juga di situ daun lidah buaya, di mix satu aja Pak. Dengan perbandingan bahan dengan itu 1:1. Kemudian kita fermentasi 2 malam, lalu disemprotkan. Nanti bisa dicampurkan dengan larutan eco farming. Atau eco farmingnya bisa disatukan dengan pestisida nabati nggak masalah. Jadi intinya organik dengan organik kalau digabungkan tidak masalah. Justru itu akan lebih efektif dan akan lebih bagus lagi. Saya kira itu jawabannya Pak Gun. Pak Haji, terima kasih. Sama-sama Pak. Masih ada lagi tuh Ibu siapa Rosida? Ya, terima kasih Pak Gun atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Ibu Siti Rosida. Ya, Ibu Siti Rosida silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana kalau cara mengasih pupuk itu di lahan buah-buahan gitu maksudnya, bukan di dalam pertanian dan bukan di dalam padi. Apakah itu satu bungkus itu untuk satu pohon, apakah untuk banyak pohon? Terima kasih. Oke, karena ini bahasanya bahasa ibu-ibu ya, jadi simple ya. Caranya gimana? Jadi gini Bu, supaya gampang aja nih ya. Ibu pohon apa ya? Mau durian, mangga, silakan ya. Mangga. Ya boleh. Pohon jadi satu cup ini. Pohon pisang. Oke, sama aja ya, buah-buahan lah. Nah ini satu cup ini Ibu larutkan dengan 1 liter kan. Nah ini untuk 20 pohon Bu. Untuk pertama kali dikocor di
media tanam atau lahan di sekitar pohon daripada mangga ataupun tadi sirsak ya Bu ya. Itu. Pisang Ya. sama itu sirikaya. Srikaya, oke lah, mau srikaya pokoknya tanaman tahunan dipukul rata aja sama lah. Ya, Jadi hitungannya pokoknya, satu tub ini jadi 1 liter, kemudian untuk 20 pohon ya Bu ya, 20 pohon. Nanti cara siramnya, Ibu lihat dulu tanahnya itu kering apa enggak, ada rumputnya enggak. Kalau ada rumputnya, sebaiknya rumputnya dibersihkan dulu supaya nanti tidak dicuri ya. Karena yang jadi masalah tuh rumput itu mencuri makanan, artinya mencuri pupuk ini. Nah, sebaiknya dibersihkan dulu sambil digemburkan di sekitar pohonnya. Nah, kemudian bisa disiramkan. Nah, kalau misalnya tanahnya agak kering, sebaiknya air siramnya agak lebih banyak. Ya, kalau standarnya 2 liter atau 3 liter bisa sampai 4 sampai 5 liter sampai 6 liter. Supaya intinya tanah yang kita akan siram itu dalam kondisi lembab. Supaya apa? Supaya bakteri ini bisa bekerja dengan baik. Ini takarannya 1 cup untuk 20 untuk sasaran ke tanahnya atau lahan yang di sekitar pohonnya. Kalau tanamannya udah tinggi Bu ya, nah itu bisa biasanya akarnya kan udah dalam. Nah itu biar lebih efektif bisa ditambahkan dengan membuat lubang biopori 4 sisi depan belakang kiri kanan. Nah yang tadi 50 mili katakan dicampur dengan 5 liter atau 6 liter ya Bu ya. Nah 5 liter 6 liter itu kita bagi 4 lubang. Nah untuk akan lebih menambah lagi perlu tambahan bahan organik, misalnya dari sampah organik misalnya, atau daun-daunan yang dari serasa atau mungkin dari kotoran hewan, masukkan aja ke lubang itu baru siramkan ya secara merata ya. Kalau 6 liter bagi 4 berarti 1 lubangnya bisa 1,5. Jadi maaf, ini beberapa mitra kadang-kadang nggak paham ya, ketika membuat lubang biopori lubang aja disiram eco farming. Ya memang bisa, tapi akan lebih maksimal kalau bahan organiknya dimasukkan dalam lubang biopori tersebut ya. Itu untuk tahap pertama. Itu namanya pupuk dasar Bu. Nah pupuk lanjutannya, kalau misalnya pohonnya sudah tinggi, Bu bisa aja menyemprot ke bagian daunnya. Tapi kalau misalnya itu kesulitan juga, ya bisa aja kita siramkan lagi ke tanahnya ya. Ya ini untuk 1 cup ini. Kalau untuk tahap berikutnya ini untuk 100 pohon atau 50 pohon. Ya, ini tergantung, kalau mau dibikin 50 pohon berarti sebulan sekali. Kalau 100 pohon ya bisa 2 minggu sekali Bu, seperti itu. Ya intinya ini bisa dibagi untuk 50 sampai 100 pohon untuk tanaman-tanaman tahunan. 1 bungkusnya itu maksudnya ya. 1 bungkusnya maksudnya itu sampai 20 pohon itu tadi ya? Yang pertama. Ya. Nah, yang kedua ya bisa aja, kan ada metode namanya injeksi batang ya. Kalau tanaman sudah besar, nah yang penting membuat lubang injeksinya jangan sampai tembus ke bagian sampingnya, nanti roboh. Jadi cukup setengahnya dari batang, kemudian tinggal dipasang paralon atau selang, atau bisa digantung dengan botol ya. Nah ini larutan biang ini tanpa fermentasi atau fermentasi sempurna, masukkan ke dalam. Kalau digantung dengan botol boleh, kalau mau dengan paralon disuntikan ke dalam, tutup lagi, udah selesai. Ibu tinggal tunggu 2-3 minggu, maksimal 1 bulan, itu akan ada perubahan yang signifikan. Itu kalau tanaman sudah tinggi. Kalau untuk buat lubang agak susah Pak, misalnya, ya bisa aja siramkan lagi aja. Ya, cuman bedanya yang pertama ini 1 untuk 20, yang kedua ini 1 untuk 50 atau 100 pohon. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi sama-sama saya Bu. salah tuh, lubangnya saya kelilingin semua, 1 bungkus saya jadikan 5 pohon. Wah, luar biasa nih. 1 ini 5 pohon, nggak masalah Bu. Iya. Ini masalahnya kalau eco farming yang nggak boleh itu kurang dosis ya. Justru kalau banyak dosis, lihat nanti hasilnya, nanti akan lebih maksimal. Yang penting prosesnya, pelayanannya benar ya Bu ya, caranya benar. Jadi kelebihan dosis tidak menjadi dampak negatif. Itu ya seperti itu. Oh ya ya, makasih lah ya, makasih banyak. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu Siti Rosida untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan tanaman keras atau tanaman tahunan, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Agus. Untuk pohon pepaya tidak ada di tabel katanya.
seperti itu. Ya, pepaya sebenarnya udah saya masukkan di buku Eco Farming saya ya. Ini mungkin bagi yang belum pernah ini ada di buku ini. Jadi ini masuk kategori tahunan juga, Pak. Tahunan, karena rata-rata pepaya bisa sampai 4 sampai 5 tahun berbuahnya. Nah, artinya masuk ke kategori nomor, kalau di brosur mungkin nomor sama dengan sawit lah. Ya, sama dengan sawit, sama buah-buahan yang lainnya. Jadi 6 cup di awal, nanti bisa 15 hari sekali, itu 1 cup. Nah, itu siklusnya. Nanti ke depannya hitungannya 1 cup aja terus. Jadi untuk dasar pertama kali saja. Ya, pertama kali ke sana tinggal ngitung per 1 cup per 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Saya kira itu, Bu, jawabannya. Ada di tabel nomor berapa ya? 15 kalau nggak salah. Di nomor 16, Pak. Oh, maaf ya, 16 saya nggak lihat tabel soalnya, Bu. Takut keliru. Saya buka Nomor dulu lah 16. biar jelas ya. Nah, ini asli ya nih tuh. Ini bisa di nomor 15, Bu, kalau di sini. 15. Oh, 15 ya, Pak. Nah, saya bukan salah ya 15. Ibu ya 15. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Sering keliru ya karena membaca ini. Tapi ingat teman-teman ya, para mitra PTBS, yang hanya digunakan ini loh ya, brosur yang di dalam ini. Kalau brosur di luaran sana itu kemungkinannya nggak update ya, udah terlalu lama itu. Ya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Nurdin. Silakan, Pak, langsung saja. Ini pelanggan tetap ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngelanjutin pertanyaan tadi si Bapak yang tadi itu. Katanya yang buat pengisian padi, Ya, buat biar bersih gitu bisa dicampur dengan ya kalsium ya Pak ya? kalsium. Bukan kalsium, kalium. Iya. Kalium. Kalium, maaf. Kalium gitu. Enggak gini saya mah gimana Kak Pak kalau misalkan bikin fermentasi bikin biangnya pakai air kelapa yang terakhir itu kan biasanya saya suka pakai air kelapa untuk yang pertama ke tanah gitu Pak. Ya, Yang kesininya mah pakai air mineral asli gitu. ya. Gimana kalau misalkan untuk penyemprotan yang terakhir saya bikin biangnya pakai air kelapa itu gimana Pak? Oke. Saya sudah lakukan Pak Nurdin. Ya, udah bertahun-tahun saya. Yang penting kalau mau air kelapa ya kita kan kadang-kadang jaga-jaga aman, Pak. Jadi air kelapanya ingat, jangan yang air kelapa yang sudah nginap, Pak. Jadi air kelapa yang baru dikupas dari buahnya langsung dimasukkan ke botol, masukkan Eco Farming, ditutup rapat. Nah, biarkan 15 menit, langsung aplikasi nggak masalah. Ya. Jadi langsung air kelapanya. Oh. Nah, kan sebelum saya menggunakan Eco Farming dulu ya sebelumnya saya pakai air kelapa aja bisa Pak. Cuman akan lebih hebat lagi kalau ditambah dengan Eco Farming. Itu kalau pilihannya mau mendadak. Kalau mau sistem fermentasi paling tidak air kelapa itu butuh 1 bulan Pak. Itu baru bisa aman lah. Iya. Tuh, karena Kalau saya sih belum pernah fermentasi. cukup lama Pak. Iya Pak, silakan. Kalau saya sih belum pernah fermentasi, langsung aja gitu. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena Eco Farming itu fleksibel Pak. Mau fermentasi, nggak fermentasi, nggak masalah. Karena pada prinsipnya ini sudah hasil fermentasi Pak. Ingat, ini sudah hasil fermentasi. Ya, soalnya saya ini udah aplikasikan yang keempat kalinya buat dari sebelum tanam Pak. Ya. Ini berarti tinggal 1 kali lagi ini. Ya, mantap 1 lah. kali lagi. Saya itu Pak, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah hasilnya Pak, insya Allah lah. Coba nanti videonya dikirimin ke admin, nanti dapat hadiah ya Bu Suci ya. Iya, saya kirimin di grup sendiri Pak. Ya Di kalau upload bisa terus di Pak grup. Nurdin, keberhasilan Eco Farming, Bapak bukan sekedar mohon maaf ya Pak ya, kalau bikin kamera jangan berdiri begini. Jadi harus begini ya caranya. Cara mengambilnya begini. Kemudian harus ada 2 orang kan, yang satu megang kamera, Bapak bicara di sana. Jangan kadang-kadang video orangnya di mana ngomong aja kayak radio gitu, Pak. Saya Pak kemarin juga ngitung dapurannya sampai 57 Pak. Masya Allah, luar biasa. Itu boleh itu dikirimin nanti Pak Nurdin, kirimin ke saya nggak apa-apa. Nanti saya masukin YouTube nanti. Tapi Pak Nurdin ngomong di situ.
Iya ngomong, cuman Pak saya videonya sendiri Pak. Jadi kayak radio Videonya dong. saya sendiri, hitung sendiri nyambil gini aja Pak. Aduh, Iya, ya nggak apa-apa. saya Nah, malum lah penasaran aja kameramen gitu amatir Pak. ya Pak ya. Iya. Ntar insya Allah saya kirimin Pak ke nomor Bapak lah insya Allah. Oke, siap, Terus saya siap. kirimin. Saya kira cukup, mungkin Pak itu Nurdin. saja Pak. Iya cukup Pak. Ya, soalnya masih ada satu lagi Pak Aiman tuh yang udah raise hand. Iya, ada Pak Aiman, sama di kolom chat juga ada dari Ibu Bibi Kartina. Tapi Pak Aiman dulu aja. Ya, silakan Pak Aiman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Aiman. Ini saya mau tanya Pak Haji, ini eco farming yang sudah saya larutkan dengan menggunakan air biasa. Kemarin kan saya semprotkan ke tanaman cabai dan tidak habis saya. Berarti kan sudah terfermentasi Pak ya. Ya. Itu langkah selanjutnya sebaiknya disemprotkan ke tanah atau ke daun Pak? Sebetulnya yang jadi masalah Pak, kalau sudah fermentasi, artinya sudah lewat dari 1 hari ya Pak ya. Ya, masa fermentasi yang dianggap fermentasi hitungnya 1 hari. Hari kedua Pak ya. Kalau masih hitungan menit nggak masalah, jadi bisa langsung diselesaikan. Nah, pertanyaan Bapak, kalau misalnya sudah terfermentasi, mau 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan mungkin lebih, yang perlu diperhatikan ya, ketika kita mau gunakan Pak, mau gunakan nih. Nah, itu larutan kan dalam kondisi tertutup Pak. Ya, botolnya. Kita kocok Pak. Ya. Kocok. Nanti apakah dalam botol itu terjadi tekanan udara? Semacam kayak gas ya gitu Pak ya. Nah, kalau masih gasnya masih ada, ya itu tidak aman untuk ke daun Pak, karena efeknya itu semacam efek gas yang akan membakar ya, atau sebutnya gas metan. Ya, itu bisa dimanfaatkan juga buat kalau Bapak punya gas LPG habis, bisa pakai itu Pak. Gas itu bisa nyala Pak, kompor. Makanya kalau disemprotkan ke tanaman itu bisa jadi menguning. Nah, untuk lebih aman, kalau bahasa lebih aman ya Pak ya, kan kita ngocok berapa kali pun ya Pak ini susah nih masih ada gasnya terus, ya berarti kan nggak aman dong kalau untuk ke daun. Nah, mendingan ke tanahnya Pak, dan diusahakan ke tanah juga jangan terlalu dekat dengan batang. Ya. Supaya ini apa? Pak, kemarin saya lubangi sama jarum Pak, karena ini ada yang menganjurkan seperti itu biar katanya nggak meledak. Betul, kalau alasan itu sebenarnya masuk akal Pak. Cuma yang perlu Bapak tahu, dengan masuknya oksigen ke dalam larutan yang tadi harusnya tertutup jadi ada lubang, jadi proses fermentasinya tidak sempurna. Karena bakteri yang ada dalam ekofarming itu tidak butuh oksigen Pak. Justru dia akan mengeluarkan gas karbon dan gas metan Pak. Nah, di situ yang harus kita sikapi Pak ya, berkaitan dengan meminimalisir, bahasanya meminimalisir ledakan ya, dengan cara ini contoh aja Pak, saya nggak bawa contoh ini ya. Jadi ketika ini kencang Pak ya, nah ini kendorin aja, kendorin, tutup lagi gini, kencengin lagi, tutup lagi gini. Nah ini bisa mungkin ya kita kontrolnya diganti Pak ya. Ya, nggak perlu begini Pak, nggak perlu dibuka begini, nggak perlu. Jadi cukup dikendorkan aja kan keluar udaranya kan. Nah di situ udah mengurangi efek ledakan Pak. Ya. Atau kalau Bapak mau buat lebih rapih lagi, ditutupnya itu dilubangi jangan pakai jarum sekalian, dengan selang Pak. Selang itu misalnya selang yang buat tukang bangunan tuh Pak, atau selang aki ya. Nah kecil, nah itu nanti lubangi sebesar itu. Terus di sela-sela selangnya itu ditutup lilin atau lem supaya tidak ada udara masuk ke dalam, ini seperti itu Pak. Nanti si posisi ujung selangnya itu di atas permukaan daripada larutan biang ekofarming yang pertama. Nah nanti ujung yang berikutnya masukkan ke air Pak. Bisa di gelas ataupun di wadah lainnya. Jadi prinsipnya gas itu keluar lewat air yang terjadi gelembung Pak. Nah setelah gelembungnya keluar, berarti kalau sudah tidak ada gelembung, sudah selesai fermentasinya. Nah itu aman sekali kalau Bapak aplikasikan ke daun, dan justru akan lebih hebat lagi hasilnya. Banyak dari teman-teman kayak Pak Haji Samsul yang di Banten, ya itu dengan fermentasi rata-rata 1 bulan hasilnya luar biasa Pak. Tapi jangan dilubangi. Kenapa?
Kalau dilubangin dengan tadi jarum, Pak, tidak tuh kemungkinan fermentasi karena oksigen masuk, jadi efeknya fermentasi tidak sempurna. Terus kedua, bisa saja namanya bakteri kecil bisa masuk, bahkan tidak sedikit dari teman-teman yang menggunakan si jarum di dalam larutan suka ada ulat, ya Pak ya. Nah, ulat itu sebenarnya dari mana? Itu dari lalat, Pak. Lalat buah ataupun lalat ya, hinggap di situ, bertelur, akhirnya masuk ke dalam sekecil lubang jarum itu. Tapi kalau yang tertutup rapat itu rata-rata tidak menimbulkan ulat yang sebenarnya bukan ulat bahaya, Pak. Itu apa ya namanya, itu maggot lah ya. Itu bisa buat pakan ayam juga bisa sebetulnya. Gitu. Jadi tidak mengganggu terhadap apa ya, paling nutrisinya mungkin dimakan lah sama ulat itu, tapi nggak banyak lah pastinya, gitu kan Pak. Tapi yang lebih penting sebaiknya jangan dilubangi, kita atur ritme daripada efek gas ini supaya aman untuk ke daun, Pak. Ya, kalau memang belum aman efek gasnya, ya ke tanah tidak masalah, karena di tanah itu akan diserap oleh akar, Pak. Kalau di daun itu adalah stomata, ya. Jadi sebenarnya kalau yang ke daun bisa nggak ke akar? Ya pasti, apalagi kena hujan, kena angin, ya kan? Pasti kena ke tanah, itu juga akan terproses di tanah. Gimana kalau daun, ya terutama cabai nih, jadi saya ingat nih Pak ya, saran dari saya, kalau seandainya cabai sedang berbunga Pak, atau sedang ada buahnya kecil tuh Pak, jangan sekali-kali semprot ke bagian daun Pak. Ya, sebaiknya siram ke bawah saja. Ya. Itu tambahan dari saya. Ya, cukup jawabannya Pak ya. Ada satu lagi Pak pertanyaan Pak. Boleh. Eco farming ke apa nih, aplikasi ke ikan mas Pak. Itu caranya gimana Pak? Karena di sini banyak budidaya ikan mas Pak. Oke. Jadi gini Pak, tadi saya sebenarnya sudah jelaskan di slide ya Pak ya. Yang pertama, posisinya itu kolamnya sedang kering. Maksud keringnya itu tidak tergenang air Pak, sebelum dimulai ya. Nah itu kan kalau kolam baru mau kolam lama, bedanya kalau kolam lama lumpurnya diangkat dulu Pak, ya, supaya tidak terjadi pendangkalan, keduanya tidak menimbulkan kekeruhan di dalam air, karena ikan tuh lebih senang ke air yang bening Pak daripada yang keruh, ya. Nah, terus yang pertama semprotkan ke dasar kolam Pak. Dasar kolam yang ikan tadi ya, dalam kondisi macak-macak. Nah, itu yang kolam baru. Berapa kebutuhannya? Itu 5 cub per hektar Pak. Bapak bisa hitung, berarti 2000 meter persegi atau istilahnya 40 meter kali 50 kan 2000 meter Pak. Nah itu sama dengan 1 cub Pak. 1 cub untuk 1 liter disemprotkan habis Pak. Dan sebaiknya eco farmingnya terfermentasi ya, terfermentasi minimal 3 malam atau lebih banyak lebih bagus. Nah itu untuk dasar yang pertama. Atau ya Pak, dia pakai air kelapa ataupun yang mengandung gas atau air putih biasa Pak fermentasinya Pak? Saya kalau ingin lebih maksimal Pak ya air kelapa Pak. Nah, air kelapa atau air tebu boleh. Ya pokoknya yang mengandung zat manis alami Pak. Ya, ini mah anjuran aja, tapi tidak wajib. Kalau nggak ada ya udah air biasa nggak masalah, gitu kan? Karena di dalam eco farming sudah ada makanannya walaupun tidak banyak gitu Pak. Ya. Nah setelah kita semprot awal, kemudian tunggu 1 minggu Pak. Tunggu 1 minggu, ya. Kemudian baru masuk air Pak. Nah air itu ketika masuk pasti keruh Pak. Nanti 1 minggu kita tunggu dulu adaptasi, nanti pertumbuhan plankton itu akan lebih banyak Pak di dasar kolam. Nah barulah di situ 1 minggu kemudian ya, setelah tadi air 1 minggu beradaptasi, baru masuk bibitnya. Mau bibit nila, emas dan sebagainya. Nah selanjutnya berarti perawatan air. Nah perawatan air itu minimal seminggu sekali Pak. Nah seminggu sekali ukuran 2000 meter itu cukup dengan kan 1 hektar 200 mili. Berarti kalau 2000 40 mili aja Pak. Yang 40 mili itu berarti ini kan sampai sini kan 50, berarti sedikit lah ya, sini 40. Nah atau 50 juga lebih banyak nggak masalah Pak. Nanti Bapak campurkan dengan air secukupnya, tinggal
semprot di sekeliling kolam Pak, nggak perlu Bapak sampai tengah berenang, nggak perlu. Jadi cukup di pinggirnya saja semprotkan. Nah itu perawatan air Pak. Nah terakhir Bapak bisa tambahkan ke pelet atau pakan ikannya Pak. Ikan yang kita akan berikan ya dalam bentuk pelet ataupun bentuk lainnya itu bisa disemprotkan dengan eco farming dengan dosis rata-rata di 5 mili per 1 liter air Pak. Bisa diaduk ya dengan 5 kilo pakan 1 liter air tambah 5 mili eco farming yang dilarutkan tadi, yang dibiangkan. Itu saja Pak, mungkin untuk aplikasinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, selanjutnya ada Bapak Rizal. Ya, silahkan Pak Rizal untuk pertanyaannya. Ya, maaf Pak. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam Pak Rizal. Ini baru pulang dari semprot eco farming nih Pak Ji. Wah, mantap. Sambil ngaso nih Pak. Ya, Nah, silakan tadi Pak. mau kalau langsung ke tanah, tanamnya berapa jaraknya lagi Pak Ji? Siap semprot yang hari tadi kan? Ya, Berapa hari tanam untuk tanaman? dari penyemprotan dasar gitu Pak. Ya, dari pengolahan awal. Ngitungnya itu dari setelah untuk tanaman apa Pak? Bawang merah Pak Ji. Bawang merah. Kalau bawang Ya. merah kan ada di petunjuk Pak ya. Bapak mungkin sudah pernah baca-baca belum? Ikut Ini zoom nih. Pak ya. Ya. Karena di sini selain ada kebutuhan Pak ya, kebutuhannya berapa per hektar, itu ada jadwalnya Pak. Nah ini bawang gitu. merah masuk di nomor 9 Pak. Nomor 9. Nah ini ada interval waktu 10 hari sekali Pak. Jadi dari aplikasi dasar, kalau bawang kan sebelum tanam Pak, ya sebelum tanam nih, kan 5 hari, 5 hari kan disemprot, ya, yang dengan fermentasi lah ya Pak ya. Nah kemudian ditanamkan umbinya 5 hari ke depan ya. Nah nanti hitungannya itu bukan dari yang kalau dasar mah untuk yang sebelum tanam bukan dari 5 tadi Pak, dari mulai tumbuh daun Pak. Oh gitu. Ya biasanya daun 2 Pak, daun 2 ya, itu silakan bawa semprotkan per 10 hari ke depan. Oh, gitu. Soalnya masih banyak beberapa pemahaman yang perlu dicermati Pak ya, contoh jagung, ya semacam yang ditanam bijinya ya Pak ya, kadang-kadang kan belum tumbuh tunas permasalahannya. Nah tapi di situ disemprot, ya kan kita nyemprot itu kan posisinya apakah tumbuh atau belum. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita di jagung, bahasanya kalau di jagung tuh tunggu mulai tunas ada daun 1 atau 2. Begitupun di bawang Pak. Ya, bawang kan tumbuh dulu kan tunasnya. Nah di situ dihitung satunya Pak. Mulai tumbuh itu dihitung berarti 10 hari ke depan. Dari mulai tanam enggak Pak Ji? Ya boleh dari tanam. Ya kalau tanamnya kan sudah keluar ini ya tunasnya Pak ya. Umbinya udah keluar tunas belum? Belum. Nah kalau belum tunggu sampai keluar tunas dulu Pak. Oh gitu. Ya supaya lebih efektif. Artinya gini, kita pastikan bahwa tanah umbinya itu jadi dulu. Karena ciri-ciri tanaman itu tumbuh akan jadi ya minimal tumbuh akar pertama, kedua tumbuh tunas. Nah kita sasarannya tanaman yang memang tumbuh, bukan tanaman yang terkubur tapi tidak jadi Pak. Ya Pak Haji. Paham ya Pak ya? Paham. Ini lagi mau nanya lagi Pak Haji. Boleh. Untuk penanaman kol atau kubis kan? Ya. Kita mau olah lahan baru lagi gitu. Bagusnya bibitnya tuh direndam pakai eco farming dulu apa enggak gitu Pak Haji? Untuk tanaman kol atau kubis. Oh, Bapak tanam dari ini, dari persemaian dulu. Ya, belum disemai lagi gitu. Belum rencananya Pak. Enggak, intinya gini Pak, ada beberapa tanaman yang bisa langsung bijinya kita taburkan, ada yang perlu disemai dulu. Cabai perlu disemai. Sebelum penyemaian Pak Haji, maksudnya yang ditanya. Sebelum penyemaian. Oke.
Sebelum penyemaian, berarti sebaiknya direndam, Pak. Oh, direndam. Ya, minimalnya itu 6 jam, Pak. Ya, untuk 6 jam sayuran berarti? 6 jam. Nah, di situ dianjurkan menggunakan eco farming. Kenapa? Karena di situ ada perlakuan namanya PGPR kalau di padi, Pak ya. Artinya intinya untuk merangsang tumbuhnya akar. Oh gitu. Nah, dosisnya itu cukup dengan 10 mili per 1 liter air, Pak. 10 mili Jadi per 1 nanti liter. Bapak butuhnya berapa liter untuk merendamnya di situ, Pak? Oh, berarti rendamnya cuman kalau kan halus-halus Pak Ji. Oh, yang disemai itu. Ya. Iya, sebelum Kalau- disemai, Pak. Iya ya. Ini bijinya tuh di dalam air 6 jam gitu. Sebelum disemai lalu dikeringkan lagi Pak Ji. Iya, jadi biji-bijinya itu direndam dulu, Pak, maksud saya. Ya, siap tuh dikeringkan lagi. Ya. Itu 6 jam aja. Paling lama 12 jam. Kemudian baru disemai. Nah, air bekas rendaman, Pak, jangan dibuang, semprotkan ke lahan. Oh, gitu Pak Ji. Ya, sayangkan pupuk jangan dibuang, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Cukup? Masih ada lagi? Udah Pak Ji. Oke. Sukses ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Selanjutnya ada nih Pak dari Ibu Bibi Kartina. Jika eco farming sudah dibiarkan itu bisa bertahan berapa lama ya Pak? Oke. Ini menarik nih. Ibu Bibi mau langsung bicara apa cukup dibacakan tadi dengan Ibu Suci? Cukup ya? Atau mau silakan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin tuh suami saya tuh pakainya tuh overdosis. Ya. Overdosis aja. Patentnya kan satu botol itu kan 1 liter itu kan 10 apa tuh tangki kan. Itu dipakai 4 tangki sama dicampur dengan apa tuh agen hayati. Betul, nggak masalah. Terus? Tapi untuk kacang hijau patentnya cantik tapi kena banjir nggak berhasil. Tapi alhamdulillah ada reaksi lah, obatnya tuh bagus. Tapi cuman nggak rezeki terkena banjir tuh. Jadi tapi ada reaksinya bagus lah obatnya. Itu kalau udah dibiarkan itu kan masih ada turahan lah Pak. Kalau orang Jawa tuh bilangnya turahan, tak tahu kalau bahasa Inggris. Apa itu masih turahan? Ada belen. Ya? Masih ada lebih. Ya. Dari larutan biangnya gitu, Bu. Maksudnya masih boleh dipakai kan untuk padi kah atau tidak? Kita aja cukup. Pada prinsipnya pakai untuk berapa hari pakai jangka waktunya? Oke. Kalau udah dibiarkan. Siap. Jadi setelah eco farming ini kita buat larutannya, Bu ya. Tadinya dia dipakai langsung, tapi kan sisa misalnya ya. Nah, yang penting harus diperhatikan ini tertutup rapat. Tertutup rapat. Terus kalau misalnya ini kan namanya fermentasi kan suka ada efek gas. Nah, Ibu cek ya, jangan sampai naruh lupa. Itu pernah kejadian di Blitar itu sampai tetangga teriak semua kayak ada bom katanya. Makanya ini harus diperhatikan ya. Di sini berarti cukup dikendorkan aja, Bu. Dikendorkan aja sampai benar-benar gasnya sudah terbuang, tutup lagi. Tapi jangan nggak perlu sampai begini, jadi cukup dikendorkan aja. Nah, selama ini tertutup, Bu, ya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, saya dulu pernah punya ya larutan eco farming sudah 6 bulan yang lalu. Ya, saya pakai masih bagus, Bu. Selama ini tertutup. 1. Kedua, disimpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ya, minimal di ruangan lah ya, aman ya. Terus jangan ditaruh di kulkas, Bu. Ya. Nanti lupa diminum jamu dianggapnya. Itu ada ceritanya begitu. Tidak ada kulkas, Pak. Nah, ya cukup di tempat ini aja, di tempat yang aman dari sinar matahari. Terus disimpan di tempat ruangan, suhu ruangan.
jangan kena panas langsung. Kita tutup rapat, nggak masalah Bu, mau disimpan. Cuma nanti ketika mau dipakai, ya dikocok dulu, dipastikan ini gasnya sudah benar-benar hilang. Tapi biasanya di atas 1 bulan udah nggak ada gasnya, biasanya gitu. Ya, oke, cukup Bu jawabannya. Ya. Cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bibi. Ini terakhir mungkin ya Pak. Boleh. Dari Pak Agun lagi. Pertanyaannya, beliau ini aplikasi pohon jambu air. 1 kali aplikasi 2 pekan langsung muncul bunga. 2 pekan lagi diaplikasikan lagi eco farming, bunganya tambah lebat. Nah, yang beliau tanyakan ini, pohon jambu tersebut kan sudah berbunga. Apakah boleh ke daun yang ada bunganya itu diaplikasikan? Seperti itu ya Pak Agun maksudnya? Nah, Tadi kan saya udah sampaikan ke siapa tadi yang nanya cabai kan ya. Sama Pak, prinsipnya mau tanaman apapun ya, ketika berbunga tuh yang harus perlu dijaga itu tingkat penyerbukan Pak. Jadi bisa jadi buah itu karena terjadi penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, ada istilah benang sari, ada putik Pak. Nah, artinya pada saat itu membuka ya, atau sedang bunganya sedang mekar ya, hindari penyemprotan. Bahkan kalaupun namanya alam ya Pak ya, kadang ketika sedang berbunga buah mangga tiba-tiba hujan besar ya rontok lah ya, karena itu kan nggak bisa dihindari. Tapi minimal sesuatu yang kita lakukan bisa kita hindari ya, kenapa tidak. Artinya ketika sedang berbunga jangan memaksakan untuk semprot ke daun, tetap kita boleh menyiramkan di sekitar akarnya saja. Nanti kalaupun sudah lewat bunganya dan nutup, seperti padi juga sama Pak Agun ya. Padi itu kan ada masa membukanya tuh, si kelopaknya. Nah pas nutup berarti udah selesai penyerbukan. Penyerbukannya lewat apa? Lewat angin. Makanya hati-hati kalau nanam padi, tetangganya nanam apa, yang Bapak nanam apa. Terjadi perselingkuhan di situ Pak. Ya, artinya bunga jantannya dari mana? Kena angin kan. Nah disitulah yang harus kita waspadai. Jadi untuk pemurnian benih sebaiknya batas antar paritas paling tidak sekitar, tergantung jangkauan anginnya, bisa 5 meter, bisa sampai 10 meter Pak. Nanti yang di tengah itu yang aman. Nah, terlebih lagi berkaitan tadi pertanyaan Pak Agun juga, ketika berbunga jangan dipaksakan di daun, intinya seperti itu. Menghindari kegagalan dalam penyerbukan. 1. Terus kedua ya, bisa aja sudah selesai penyerbukan, tapi di situ muncul buah kecil kan, masih kecil. Nah itu masih rawan, ibarat anak balita lah ya, atau istilahnya masih kecil, apa namanya sih kalau buah pentil atau apa namanya, ya kan? Nah itu juga jangan sampai kena banyak goncangan. Nah kadang-kadang kalau nyemprot ataupun mungkin dengan alat yang lebih keras ya bisa aja timbul rontok juga Pak. Pokoknya intinya hindari penyemprotan, ataupun mungkin kalau perlu ketika musim banyak hujan ya pakai naungan juga nggak masalah Pak, supaya si bunga tetap tidak rontok ataupun buah kecil tidak rontok juga. Itu Pak. Tujuan saya sih untuk menyemprot pohon jambu air tersebut itu biar di tiap-tiap ranting itu keluar buah gitu Pak Haji. Makanya saya ingin menanyakan Pak Haji apakah boleh untuk menyemprot ke daunnya gitu. Ya sebenarnya kalau mau disemprot Pak, intinya ekstra hati-hati karena di jambu air itu tumbuh kembangnya itu nggak serempak Pak. Saya juga punya pohon jambu di depan rumah. Jadi yang pojok sini udah mekar, yang sini udah selesai, ini yang baru muncul. Jadi ya Bapak harus selektif ya, mana yang bagian yang sedang mekar, ya sedang istilahnya mau terjadi persilangan, ya dihindari dulu. Berarti yang masih udah kelewat nggak masalah. Terus saran lagi Pak, kalau di jambu itu kan terutama jambu air ya Pak ya, itu kan kadang-kadang suka ada uletnya di dalam Pak. Kadang-kadang ya. Nah itu penyebabnya adalah lalat buah. Nah lalat buah ini itu bisa secara jebakan juga bisa dengan kita menaburkan kulit pisang yang busuk Pak, nanti si lalat buah itu enggak menyerang ke tanaman jambu tapi akan terkonsentrasi ke kayak semacam sek feromon Pak.
ya aromanya itu biasanya kayak lalat segala macam, ke buah yang busuk kan ngumpul Pak, itu bisa dengan itu. Atau bisa gunakan agen hayati. Nah, agen hayati ini penyemprotannya kapan? Ketika si buah itu sudah kuat Pak, artinya kalau kena percikan air itu nggak rontok gitu. Nah, itu akan terlapisi bagian kulit luarnya itu dengan agen hayati, dan sudah saya buktikan, alhamdulillah di situ buah jamu mulus Pak, di dalamnya nggak ada uletnya. Itu yang pernah kami lakukan. Kali aja ya pengaplikasiannya apa ya untuk agen hayati? Agen hayati untuk antisipasi hama itu cukup 1 kali Pak, pada saat buah masih kecil. Maksudnya bukan kecil, menjelang besar lah Pak ya. Nanti sudah kuat, kalau disemprot nggak jatuh gitu, nggak rontok. 1 kali aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak Agun. Mungkin Pak, satu lagi masih bisa kan ya Pak? Ada pertanyaan lagi dari Pak Rizal. Pertanyaannya, setelah kita memakai eco farming, apakah kita bisa memakai lagi racun kimia untuk penghilang gulma? Maksudnya mungkin herbisida ya Pak? Ya, silahkan Pak. Oke, ini sebenarnya saya mau bikin konten Pak Rizal di YouTube saya, tapi nggak apa-apa, udah ditanyain duluan nih. Jadi prinsipnya rumput itu Pak harus bijak Pak. Jangan sampai kita main apa ya istilahnya, main matikan gitu. Sebenarnya kalau boleh diatur ya, bahwa tanaman itu semua juga butuh nutrisi Pak, termasuk rumput. Makanya kita harus mengatur, jangan sampai tanaman utama itu ketinggalan sama rumput. Ya, rumput duluan, ibarat kita makan dicuri terus ininya, pupuknya. Nah, cara yang paling efektif ya, pertama ya kita harus juga rajin ke kebun atau ladang, ada rumput sedikit ya cabut gitu Pak. Jadi jangan nunggu banyak, kalau nggak pusing kan Pak, ya kan. Lagi pula rumput itu ada efek positifnya juga Pak. Kalau misalnya tanah nggak ada rumputnya cepat longsor Pak, ya kan. Nah, kalau kebiasaan itu kita robah, yang tadinya main di obat rumput ya cobalah rajin membersihkan rumput, itu jauh lebih aman Pak. Selain menggemburkan tanah ya, terus juga permasalahannya rumput juga bisa, artinya terbatasi lah ininya ya, pergerakannya. Nah, terus kalau menggunakan pupuk kimia, kalau terpaksa nih Pak bahasanya ya, kan namanya herbisida atau sebutnya peracun rumput, kan ada istilah racun rumput kontak ya, ada sistemik Pak. Nah, kalau kontak, bagian mana saja yang kena pasti itu akan dengan sendirinya kering, ya istilahnya kuning mengering ya Pak ya. Nah, yang nggak kena ya nggak apa-apa Pak. Jadi yang kena langsung aja itu yang kontak. Kalau yang sistemik, biar kena daunnya, saya batangnya semua kuning Pak, semua mati. Nah, perbedaannya sebenarnya daya toksik Pak. Mau yang sistem dosis tinggi, kelas paraquat, ya ada pratumbuh, ada pasca tumbuh, ya. Untuk saran saya, kalau terpaksa Bapak menggunakan itu, harus memiliki jeda waktu yang paling aman. Itu berapa hari? Rata-rata di 10 hari sampai 12 hari, Pak. Jadi sebenarnya masalah rumput ini agak dilematis. Satu sisi harus dibersihkan atau mau disemprot. Nah, kebanyakan petani, Pak, kalau udah disemprot, tidak dibersihkan, Pak. Itu jadi masalah juga. Ya ibaratnya Bapak kan, ya tujuannya rumput itu sebenarnya bukan mematikan, tapi bisa, ya intinya si tanaman itu tidak terganggu, tidak tercuri lagi kan. Seperti itu. Tapi biasanya pengalaman demi pengalaman disemprot itu paling kekuatan 1-2 bulan tumbuh lagi Pak. Kenapa? Karena rimpangnya masih ada, terus juga ada bijinya mungkin di sana tumbuh lagi Pak. Kalau saya biasanya lebih efektif ya dibersihkan aja Pak. Kalau di sawah saya gunakan alat semacam matun ya, yang dimodifikasi dari potong rumput ditambahkan dengan pemutarnya kayak semacam CD Pak, nanti dikasih gigi. Jadi putarannya itu akan memotong ranting-ranting rumput-rumput, kemudian kita angkut aja Pak. 2 orang itu 2 jam selesai. Gitu kan. Kalau misalnya di perkebunan ya bisa dengan matun juga. Nanti tinggal, jadi sebenarnya kelebihan daripada kita membersihkan rumput itu bisa menggemburkan tanah Pak. Tapi kalau misalnya dengan obat-obatan rumput ya hanya mematikan rumputnya saja, tapi tanah tetap padat Pak. Nah, ini pertimbangan aja Rizal ya. Ya Bapak lebih berpikir lebih cerdas lah di sini ya. Bukan berarti Bapak sedang bodoh sekarang, tidak Pak. Maksudnya tuh pilihannya ada di Bapak. Bapak kalau mau pilih dengan racun kimia atau dengan herbisida ya harus bisa bagaimana nih bakteri di sini aman.
nggak mati. Karena kalau kita sudah seperti eco farming, kemudian racun rumput, ini kena efek ya yang tadi itu game over, Pak. Karena kena racun kan. Nah, nanti tunggu masa jeda aman, baru semprot lagi, ada lagi bakterinya. Jadi kayak putaran gitu, Pak. Makanya kita sangat menganjurkan gunakanlah pupuk organik dan berorganik, Pak. Ya, berorganik itu jadi hindari pupuk-pupuk ataupun mungkin pestisida kimia yang nantinya berdampak kepada tanah maupun tanaman. Kan ngeri juga, Pak, kalau hasil dari panen kita mesti dicuci dengan inilah, harus direbus dulu. Mungkin zaman dulu mah ya, namanya kita nemu buah-buahan di pekarangan tanpa dicuci, dimakan langsung nggak masalah, Pak, karena tidak ada racun di sana. Begitu, Pak. Jadi jawabannya mungkin tidak puas, Pak Riza, tapi paling tidak saya memberi pandangan. Mana yang Bapak pilih nanti? Mau dipakai harus jeda waktu, tapi kalau nggak dipakai ya harus rajin bersihkan rumputnya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riza. Ya, mungkin Pak, sebelum saya tutup, dari Pak Haji, apakah ada closing statement dulu, Pak? Ya, kita karena udah terlalu lama ya, singkat aja lah, Bu ya. Jadi kembali lagi pada statement saya di akhir, bahwa pahami karakter produk. Ini pupuk organik, gunakanlah dengan cara organik dan berkolaborasi dengan organik. Jadi jangan campur-campur sebetulnya itu. Tapi kalau kita terpaksa ya untuk adaptasi ini butuh waktu, Pak. Jadi nggak begitu meninggalkan, ya kita harus juga ada jeda waktu. Di mana jeda waktu ini jaga aman. Jangan sampai kita buang duit, ya seolah-olah gitu, Pak ya. Kita aplikasi, kita matikan sendiri bakterinya. Ya akhirnya kan semacam hanya waktu yang berlalu tapi tidak ada manfaat yang lebih yang didapat. Makanya saran saya berorganik full itu jauh lebih baik, dan manfaatkan bahan organik yang ada biar eco farming ini yang melakukan untuk proses lanjutannya. Karena dengan kita memanfaatkan bahan organik dan pupuk organik yang bentuknya ini sekedar bukan pupuk, Pak, tapi ini sekaligus sebagai starter atau bioaktivator, di mana bahan organik akan diproses secara bertahap dan akan menjadikan tanah akan kaya dengan nutrisi. Ingat, efek dari fermentasi, efek dari mineralisasi, selain bakteri berkembang pesat, nutrisi akan semakin padat dan akan semakin bermanfaat. Saya kira itu statement closing saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah mulai dari sekarang kita berorganik, mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil. Mari kita dukung Indonesia akan tetap subur kembali, petaninya makmur. Eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.